Kasus positif virus corona masih terdapat lebih dari 2 juta warga Indonesia yang positif terjangkit hari ini. Ada 185 dari luar provinsi di Indonesia. Saat ini Di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aksi tawuran juga terjadi di ibu kota Jakarta. Ya, di pekan ini telah terjadi 2 kali perkelahian massal di 2 lokasi yang berbeda. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB yang mewajibkan warga berada di rumah ternyata masih marak pelanggaran. Aksi tawuran 2 kelompok remaja kembali terjadi di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Berbekal batu, kayu hingga senjata tajam, 2 kelompok remaja saling serang. Belum diketahui penyebab pasti tawuran tersebut. Namun menurut sejumlah warga, tawuran pecah setelah didahului saling ejek di media sosial. Tawuran mengakibatkan 3 orang remaja luka terkena senjata tajam. Sebelumnya, tawuran kembali pecah di tengah jalur rel kereta api dekat stasiun Manggarai Menteng, Jakarta Pusat. Tawuran seolah sudah menjadi agenda rutin di kawasan tersebut. Penyebabnya juga selalu saja sama, yaitu konflik berlarut antara 2 kelompok warga. Tanpa menghiraukan keselamatan, para pelaku tawuran berkonfrontasi di tengah rel kereta api. Mereka saling lempar batu dan juga petasan. Yang lebih nekat, petugas kepolisian yang berjaga di lokasi juga tidak luput menjadi sasaran. Aparat pun melepaskan tembakan gas air mata hingga tawuran bubar. Hingga kini penyebab tawuran belum diketahui. Tawuran mengakibatkan perjalanan komuter lain di stasiun Manggarai terhambat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Beginilah jalannya operasi jam malam yang digelar oleh tim gabungan baik dari Satpol PP, Kepolisian, TNI maupun Detasemen Polisi Militer dan POM Pekalongan. Tim gabungan ini bergerak menuju pintu masuk kota Pekalongan. Beberapa warga baik yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun motor dihalau untuk putar balik saat mengarah ke jantung kota Pekalongan. Pelaksanaan jam malam mulai diberlakukan pada 1 April kemarin. Jam malam berlaku dari pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Hal ini dilakukan pemerintah Kota Pekalongan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mengikuti yang saya pantau ya, mengikuti anjuran edaran wali kota tentang jam malam agar jam 9 sampai jam 4 pagi tidak beraktivitas dalam rangka optimalisasi upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sepanjang jalan tadi kami jalan, sebagian besar usaha-usaha sudah tutup. Warga masyarakat juga tidak beraktivitas. Sementara itu di Purworejo, Jawa Tengah, cara tidak biasa dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Agar para pemudik mengurungkan niatnya pulang kampung, Kepala Desa Podung Juru Tengah Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah menyambangi rumah para pemudik yang sudah terlanjur pulang kampung dengan ditemani sesosok pocong. Makna sosok pocong yang ditugaskan untuk berjaga adalah mengingatkan kita semua pada kematian sebagai risiko jika terpapar virus corona. Tujuan kami tidak ada untuk menakut-nakuti warga, tapi yang terpenting itu edukasi kepada warga bahwasanya akibat terfatal daripada penyebaran virus corona itu adalah meninggal dunia atau dipocong. Kepala desa meminta para pemudik yang sudah terlanjur pulang kampung agar memberitahu kerabat dan teman di perantauan agar tidak mudik dahulu. Tim Liputan CNN Indonesia. Kementerian Dalam Negeri juga di dalam hal ini untuk mendiseminasikan, kemudian menyiapkan menuju tatanan baru, juga menyelenggarakan lomba inovasi, di mana lomba inovasi daerah menuju tatanan baru ini mencoba untuk menggali ide-ide dari masyarakat, ya, agar masyarakat terbiasa dengan tatanan baru nantinya, ya, di mana dengan protokol-protokol yang disosialisasikan secara masif, kita berharap masyarakat dapat hidup kembali secara produktif
tetap dengan protokol kesehatan, ya. Kemudian juga menyiapkan prakondisi, ya, di mana saat ini kita harus beradaptasi dengan COVID-19 sampai dengan vaksin dan obat yang pasti ditemukan. Kemudian juga menemukan cara mensosialisasikan yang terbaik. Tentu beda daerah, beda geografi, beda kondisi, beda caranya untuk menemukan prakondisi. Oleh karenanya Kementerian Dalam Negeri membuat lomba ke dalam 7 sektor, terutama sementara, ya, sektor sektor transportasi, ya, pasar modern, pasar tradisional, pariwisata dan segala macamnya. Nanti hasil pemenang lomba ini akan digunakan untuk mensosialisasikan kembali. Dan tentu saja pemenang lomba inovasi di dalam melakukan tatanan normal baru ini memperoleh reward. Kementerian Keuangan telah setuju untuk memberikan reward sampai dengan 169 miliar bagi pemerintah daerah yang memenangkan protokol kesehatan menuju tatanan baru. Semoga dengan insentif ini atau reward ini masyarakat berlomba-lomba. Tujuan utamanya tetap adalah dalam rangka mensosialisasikan tatanan baru, tetap produktif, namun selalu aware kepada kondisi kesehatan.